Mohon perhatian, acara dimulai. Yang terhormat Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kota Surakarta, yang kami hormati Wakil Ketua DPRD Kota Surakarta, Kepala Bapeda Kota Surakarta, para Kepala OPD atau yang mewakili, serta hadirin Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami aturkan selamat datang dalam Forum Perangkat Daerah Kota Surakarta tahun 2022. Puji syukur kita haturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas karunia-Nya kita dapat hadir pada kesempatan ini dalam keadaan sehat. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, marilah kita awali seluruh rangkaian acara pada pagi hari ini dengan menundukkan kepala secara berdoa agar acara dapat berjalan dengan lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Berdoa selesai, hadirin dimohon berdiri. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin kami persilakan duduk kembali. Hadirin berbahagia, selanjutnya akan kita ikuti paparan TSP tahun 2024 oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kota Surakarta. Yang terhormat Bapak Insinyur Gatot Sutanto MSI, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, kami banggakan dari DPRD, Pak Sapari, Bu Elizabeth, dan yang lainnya. Yang kami hormati, Kepala Bapeda, Bu Dani, dan jajarannya beserta teman-teman kolega Kepala OPD, Pemkot Kota Surakarta. Yang kami hormati, kami banggakan sesepuh warga masyarakat Kota Surakarta dan peserta forum perangkat daerah pada pagi hari ini yang berbahagia. Sehat semua ya Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah. Soalnya tanggal 1 Maret, bil khusus untuk Pak Tarjo
Selamat hari ulang tahun Damkar. Yang ke-104 Damkar ini. Damkar tetap jaya. Bapak Ibu sekalian, pertama-tama monggo untuk selalu bersyukur pada Allah SWT atas rahmat nikmat yang kita terima selama ini. Terbukti pada pagi hari ini sehat semua. Amin ya. Dan yang kedua, kami mohonkan izin Pak Sekda masih ada kegiatan yang lain sehingga menugas kami untuk membacakan, memaparkan dalam rangkaian ini yaitu adalah tanggung jawab sosial perusahaan pemerintah Kota Surakarta. Tanggung jawab sosial perusahaan ini adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan atau yang biasanya dengan CSR. Nah, ini ada dasarnya yaitu Peraturan Daerah Kota Surakarta nomor 2 tahun 2015 tentang tanggung jawab sosial perusahaan. Yang kedua Peraturan Wali Kota Surakarta nomor 27A tahun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta nomor 2 tahun 2015. Dan yang ketiga Keputusan Wali Kota Surakarta nomor 536/197 tahun 2019 tentang pembentukan forum komunikasi tanggung jawab sosial perusahaan. Ya, lanjut. Ini kemudian perlu juga mungkin untuk diketahui susunan keanggotaan dari forum komunikasi TJSP ini. Jadi pengarahnya Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota, kemudian ketuanya, sekretaris daerah, kemudian wakil ketuanya itu Kepala Perwakilan Wilayah Bank Indonesia Solo, kemudian koordinat sekretarisnya Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kota Surakarta, koordinator di bidang kemitraan BUMD, itu Badan Musyawarah Perbankan Daerah, kemudian koordinator kemitraan bidang perusahaan dan swasta, itu Kamar Dagang dan Industri Surakarta, kemudian koordinator di bidang perencanaan, Kepala Bapeda, kemudian koordinator bidang pengawasan dari Inspektur Kota Surakarta, dan koordinator bidang pelaporan, itu Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekda Kota Surakarta. Anggota tetapnya cukup banyak. Saya kira singkat saja, lanjut. Untuk CSR atau TJPS ini, TJSP ini ada sanksinya apabila suatu perusahaan itu tidak melaksanakan kegiatannya. Sedangkan mekanismenya seperti yang tergambarkan di paparan ini. Jadi ada usulan OPD. Setiap OPD mengusulkan anggaran kegiatan apa saja yang perlu dianggarkan lewat alokasi anggaran TJSP ini. Itu berupa bentuk proposal yang untuk pembangunan fisik itu perlu dilampiri oleh DED dan atau RAB-nya disusun dalam proposal tersebut. Kemudian dibawa ke forum tanggung jawab sosial perusahaan atau langsung ke perusahaan proposalnya tersebut. Ini yang dari OPD. Kemudian nanti kalau ada persetujuan, kemudian perusahaan pelaku atau pelaku usaha penyelenggara itu baru ada nanti setelah selesai penyerahan ke pemerintah daerah. Sedangkan untuk yang usulan dari kelompok atau paguyuban atau organisasi masyarakat, ini juga menyusun proposal, kemudian dilampiri tentu saja untuk penanggung jawabnya yaitu pengurusnya yang diketahui oleh lurah, camat, LPMK setempat, sama dilampiri dengan DED bagi bangunan fisik dan RAB-nya. Prosesnya sama,
masukkan ke forum tanggung jawab sosial perusahaan, bisa lewat e-TJSP. Atau bisa juga langsung ke perusahaan yang bersangkutan yang dituju. Seandainya ada persetujuan, itu nanti pelaku usaha merealisasikannya, menyerahkannya, kemudian nanti tetap ada pencatatannya di ke pemerintahan juga, nanti dicatat. Makanya nanti akan kita laporkan kegiatan yang di tahun 2023, kemudian yang rencana ke 2024 nanti, yang akan kita bahas. Ya, lanjut. Untuk sanksi tadi, nah ini, karena setiap perusahaan itu harus bertanggung jawab melakukan CSR ini, TJSP atau TJSP, ini ada sanksinya apabila tidak melaksanakan program ini, yaitu berupa sanksi administrasi, bisa peringatan tertulis, kemudian diumumkan di media massa, ini dalam upaya untuk membuat nama perusahaan tersebut citranya mungkin agak terganggu karena melakukan sanksi tidak memberikan TJSP ini, atau berupa pembatasan kegiatan usahanya. Ini berlaku untuk semua perusahaan. Yang kedua, peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A itu dilakukan sebanyak 3 kali. Ini prosedurnya. Kemudian peringatan tertulis 1, 2, dan 3 dengan tenggang waktunya 14 hari. Dan yang ketiga mengenai sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan secara berurutan. Ini sedikit untuk menggambarkan pada kita bahwa untuk setiap pelaku usaha perusahaannya ini juga ada kewajiban sosialnya untuk warga masyarakat. Dan ini bagi Bapak Ibu yang di kelurahan ini juga potensi, karena yang paling tahu di kelurahan perusahaan apa yang kira-kira berpotensi untuk membantu pembangunan di wilayahnya setempat. Jadi lanjut. Untuk permasalahan di TJSP ini, walaupun sudah dilengkapi dengan sanksi, ini yang pertama ini terkait perlu adanya koordinasi untuk memadukan, mensinkronkan, dan mengharmonisasikan. Jadi antara program pelaksanaan TJSP dengan kebijakan dan program skala prioritas pembangunan daerah yang nanti dibahas nanti. Yang kemarin sudah dibahas di masing-masing sidang komisi, ini perlu diselaraskan supaya tidak ada double anggaran dan sebagainya atau kelewatan. Yang berikutnya kurangnya informasi bahwa penyerahan TJSP kepada Pemkot atau pemerintah perangkat daerah itu hanya berupa barang saja. Jadi pengadaan dapat dilakukan oleh pihak pelaksana TJSP sendiri atau menunjuk pihak ketiga dibantu oleh perangkat daerah. Ya, lanjut. Nah, untuk solusinya dari permasalahan tersebut, jadi pemerintah Kota Surakarta saat ini sedang menyempurnakan atau mengembangkan aplikasi e-TJSP melalui sebuah sistem manajemen informasi yang berbasis web. Ini namanya diberi Tawab Soper Arta. Ini merupakan singkatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Kota Surakarta. Ini dapat diakses di seperti yang tercantum di sini. Ini tujuannya, jadi untuk memudahkan aplikasi ini memudahkan dan mengontrol terhadap pengelolaan TJSP ini. Dengan tersedianya aplikasi ini, informasi, data, dan pelaksanaan seluruh perusahaan tanggung jawab sosialnya ini bisa komplit dan akurat. Sehingga
bisa diakses dengan mudah. Orang bisa mengetahui, oh perusahaan di sebelah kami ini ternyata di tetangga kita ini sudah melaksanakan CSR-nya, misalnya seperti itu, atau TJSP-nya. Kemudian juga ada sarana untuk sinkronisasi dan sebagainya. Lanjut saja, ini rumusan hasil Musrenbang CAM tahun 2022. Cukup banyak, ada kurang lebih 30 item. Izin tidak perlu dibacakan semua ya. Jadi cukup banyak ini dan kegiatannya cukup banyak juga. Mulai dari yang non fisik sampai yang fisik juga, banyak kan tapi fisik. Kemudian yang hasil Musrenbang CAM tahun 2023 ini dari sisi jumlah itu memang berbeda dengan 2022 kemarin. Ini 2023, ini banyak juga ke fisik, terutama di RTLH, kemudian bantuan renovasi MCK, kemudian untuk yang non fisiknya seperti pengadaan kursus bahasa Inggris dan sebagainya. Nah, ini yang hasil rumusan Musrenbang CAM tahun 2024 kemarin. Ini mungkin bisa dicermati bersama yang untuk 2024 yang akan datang. Ini yang pertama pengadaan tempat sampah yang organik dan non-organik. Untuk diketahui, kemarin Kota Surakarta mendapat apresiasi dari Kementerian Lingkungan Hidup, yaitu berupa sertifikat Adipura. Lumayan ya. Nah, dengan program ini mungkin akan lebih terdongkrak lagi menjadi Piala Adipura yang sudah cukup lama bagi Kota Surakarta. Ini untuk mendorong upaya juga membuktikan bahwa kita termasuk orang-orang yang berinovasi juga di bidang persampahan ini. Mulai dari hulu sampai hilirnya. Di hilir berkat Bu Dani dan teman-teman PLTSA-nya sudah siap beroperasional. Sehingga sampahnya tidak menumpuk. Ini sedikit memberi gambaran juga, Bu Menteri KLH itu juga mulai tahun depan sudah tidak ada pembangunan TPA lagi. Nah, ini juga diharapkan dengan pengadaan tempat sampah yang organik dan organik bisa membantu. Ini ada di 6 atau 5 tempat. Yang ke-6 itu pengadaan tempat sampah. Itu di Kelurahan Timuran yang banyak. Kemudian juga terkait dengan bantuan gizi. Ini di Kelurahan Mangkubumen. Kemudian renovasi saluran air dan normalisasi kedalaman saluran air di Kelurahan Nusukan. Kemudian ruang terbuka hijau dan taman bermain anak, itu satu paket di Kelurahan Jajar, merenovasi dan melengkapi rumah agar sehat dan layak huni di Kelurahan Jebres. Kemudian bantuan renovasi rumah tidak layak huni, ini cukup banyak, sampai ke bawah itu termasuk rumah tidak layak huni. Itu baik ada di Serengan, Gandean, dan Ketelan. Kemudian perbaikan pagar pengaman sungai, ini di Kepatihan Wetan, 200 meter. Ini yang hasil Musrenbang CAM tahun 2024 kemarin. Nah, untuk realisasi TJSP di tahun 2021, ini nominalnya cukup lumayan, yaitu 20 miliar lebih dan 98.270 US dollar. Gambarannya seperti ini, sudah dilaksanakan dari Bank Indonesia, dari Bank Jateng, dari Rotary Club, kemudian Jasa Raharja, yang Rotary Club itu yang di Jalan Jenderal Sudirman, kemarin
2 apa 3 potnya ketabrak mobil. Kemudian untuk dari Grab juga dan dari Tahir Foundation berupa mobil listrik yang cukup banyak. Kemudian yang realisasi TJSP tahun 2022 nominalnya 9,8 miliar. Jadi kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang 20 miliar lebih, ya ini mungkin ada terpengaruh oleh kondisi COVID tahun 2021 kemarin. Ini aplikasinya penilaian oleh dari Yayasan Imeco dan sebagainya, termasuk dari Jasar Harja, tahun sebelumnya juga sudah, kemudian dari Eka Cipta Foundation, dari PT PP, kemudian dari Bank Solo, kemudian yang untuk realisasi tahun 2023, ini meningkat dibanding tahun sebelumnya, yaitu 10 miliar sekian. Ini yang baru dari bulan Januari dan Februari yang tahun 2023 ini. Jadi kalau yang dibandingkan tahun sebelumnya itu 9 miliar, itu selama setahun, ini 10 miliar sekian, itu baru 2 bulan. Ya ini moga-moga pengaruh COVID juga sudah reda, sehingga berikutnya semakin banyak lagi. Nah ini yang di tahun 2023 kemarin, yaitu dari Bank BJB, dari PT Shopee Internasional, kemudian dari Bank BJB juga beberapa kali. Itu gambaran singkat terkait dengan program TJSP yang dikelola oleh pemerintah Kota Surakarta, yang dicatatkan oleh pemerintah Surakarta. Jadi mohon responnya, semoga dengan kondisi perekonomian yang baik ini bisa lebih besar lagi anggaran yang dari TJSP ini, sehingga nanti bisa membantu atau yang anggaran dari APBD kita gali semakin banyak. Itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin berbahagia, acara selanjutnya akan dipandu oleh moderator Kepala Bapeda Kota Surakarta yang kami hormati Ibu Insinyur Sriwardani Purbowijoyo MT. Kami persilahkan. Tes, ya. Terima kasih. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, sekarang adalah saatnya paparan hasil sidang komisi yang sudah kita laksanakan kemarin. Untuk kesepakatannya nanti setelah masing-masing bidang ada tanggapan, kami buka 2 sesi, masing-masing 3 pertanyaan dari masing-masing bidang yang lain. Setuju atau tidak? Baik. Yang pertama untuk bidang pemerintahan umum diwakili oleh Bapak Freddy Citra dari delegasi Musrenbangcam dan Ananda Dimas Setosuryo dari Forum Anak. Monggo kami persilahkan untuk memaparkan hasil sidang subkomisi kemarin untuk nanti kemudian bisa ditanggapi oleh bidang ekonomi, sosial budaya dan infrastruktur. Monggo kami persilahkan Bapak Freddy Citra lebih dahulu untuk memaparkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dari DPRD Kota Surakarta, yang saya hormati juga dari Bapeda dan kemudian perangkat daerah. Di sini saya akan membacakan hasil dari sidang komisi kemarin, bidang pemerintahan umum pertama, karena bidang pemerintahan umum dibagi menjadi 2. Saya akan membacakan subkomisi dari pemerintahan umum pertama.
Yang pertama, dari perangkat daerah, Balitbangda dengan 6 skala prioritas. Yang pertama adalah untuk kegiatan penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan. Kegiatan operasional adalah kajian pengembangan kawasan pariwisata terintegrasi dan berdaya saing. Yang kedua, penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan. Dengan kegiatan operasional, kajian penelitian bangunan ramah difabel. Yang ketiga, pengembangan inovasi dan teknologi. Kegiatan operasional, penyelenggaraan lomba Krenova. Yang keempat, penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan. Kegiatan operasional, kajian evaluasi penggunaan air tanah kota di Kota Surakarta. Yang kelima, penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan. Kegiatan operasional, kajian pengembangan ruang publik bersama pada kelompok rumah di kawasan perumahan sangat padat dan berkafling kecil, kurang dari 60 meter persegi. Yang keenam atau yang terakhir, penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan. Kegiatan operasional, kajian inovasi dan pemanfaatan rekayasa teknologi dalam pengolahan das untuk mengurangi potensi banjir di Kota Surakarta. Selanjutnya, perangkat daerah Bapenda dengan 7 skala prioritas. Yang pertama, pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah. Yang kedua, pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan dasar data pajak daerah. Yang ketiga, pengendalian, pemeriksaan, dan pengawasan pajak daerah. Nomor 4, penagihan pajak daerah. Nomor 5, penetapan wajib pajak daerah. Nomor 6, penyediaan sarana dan prasarana pengolahan pajak daerah. Nomor 7, analisa dan pengembangan pajak daerah, serta penyusunan kebijakan pajak daerah. Selanjutnya, perangkat daerah BPKAD dengan 4 skala prioritas. Yang pertama, kegiatan optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah. Kegiatan operasional, pengadaan tanah, pengadaan kendaraan dinas, pengadaan kendaraan sampah, dan pengadaan kendaraan roda 2. Nomor 2, dengan kegiatan koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Kegiatan operasional, penyusunan APBD. Nomor 3, penyusunan standar harga. Kegiatan operasional, penyusunan SSH, ASB, tunjangan DPRD. Nomor 4, terakhir, pengamanan barang milik daerah. Kegiatan operasional, pensertifikatan tanah. Selanjutnya dari perangkat daerah BKP SDM dengan 6 skala prioritas. Yang pertama, pengolahan sistem informasi kepegawaian. Kegiatan operasional, integrasi layanan digital kepegawaian, pengembangan sistem informasi dan migrasi Android. Nomor 2, penilaian dan evaluasi kinerja aparatur. Kegiatan operasional, penempatan jabatan berbasis penilaian kinerja dan kompetensi atau wacana demosi. Nomor 3, kegiatan mutasi dan promosi ASN. Kegiatan operasional, pengembangan manajemen talenta pada bidang jabatan pelaksana dan administrator secara terbuka. Nomor 4, kegiatan pengembangan kompetensi teknis. Kegiatan operasional, pengembangan LMS dan pelatihan pembuatan bahan sumber belajar digital. Nomor 5, kegiatan sertifikasi kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional, kegiatan operasional, peningkatan kompetensi, keterampilan, dan kapasitas aparatur. Nomor 6, pembinaan disiplin ASN,
Kegiatan operasionalnya konseling atau coaching dan mentoring kinerja pegawai. Selanjutnya, perangkat daerah inspektorat dengan 6 skala prioritas. Yang pertama, kegiatan penyelenggaraan pengawasan internal. Aktivitasnya penyelenggaraan evaluasi, penyelenggaraan audit laporan, audit reguler atau komprehensif atau operasional. Penyelenggaraan review dokumen rencana pembangunan dan anggaran tahun daerah. Penyelenggaraan review laporan keuangan. Penyelenggaraan pemeriksaan bersama. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan pemeriksaan APIP. Nomor 2, dengan kegiatan pendampingan dan asistensi. Aktivitas penyelenggaraan pendampingan dan asistensi di perangkat daerah. Pelaksanaan review PMP RB. Penyelenggaraan kegiatan MCP Kursubgah KPK. Pendampingan ZI perangkat daerah. Nomor 3, kegiatan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu. Aktivitas penyelenggaraan penanganan penyelesaian kerugian negara atau daerah. Pelaksanaan pemeriksaan khusus atas dasar aduan masyarakat perintah atasan. Nomor 4, kegiatan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan. Aktivitas penyusunan kebijakan teknis bidang pengawasan yang ditetapkan. Penyusunan kebijakan teknis bidang fasilitasi pengawasan yang ditetapkan. Nomor 5, administrasi kepegawaian perangkat daerah. Aktivitas pengiriman pegawai berdasarkan tugas dan fungsi. Penyusunan dokumen profil, SOP, SKM, maturitas kelembagaan, proses bisnis, serta penilaian DUPAK JFA dan P2UPD di perangkat daerah. Nomor 6 terakhir, kegiatan perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah. Aktivitas penyusunan dokumen renja dan dokumen rencana lainnya. Penyusunan dokumen evaluasi kinerja atau LKJIP, LKPJ, LPPD, RTP, SPIP, dan PMPRB. Kemudian perangkat daerah, Diskominfo SP. Dengan 6 skala prioritas. Yang pertama, kegiatan pengolahan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah, kabupaten atau kota. Subkegiatan pelayanan informasi publik. Aktivitas media online iklan layanan masyarakat. Rapat koordinasi PPID, Bintek penyusunan DIP dan DIK bagi PPID pelaksana. Konsultasi koordinasi dan penilaian PPID Jawa Tengah. Monef keterbukaan informasi OPD informatif. Nomor 2, kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah, kabupaten atau kota. Subkegiatan penyelenggaraan hubungan masyarakat, media, dan kemitraan komunitas. Aktivitas kelompok informasi masyarakat atau KIM, literasi digital kecamatan, kegiatan CFD rutin, temu media, dan peralatan dan perlengkapan CFD rutin. Nomor 3, kegiatan pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan subdomain di lingkungan pemerintah daerah, kabupaten atau kota.
subkegiatan, penata laksanaan dan pengawasan nama domain dan subdomain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kabupaten atau kota. Aktivitas, pengawasan domain dan subdomain, pengembangan website, pembangunan comment center. Nomor 4, kegiatan, penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah, kabupaten atau kota. Subkegiatan, membangun metadata statistik sektoral. Aktivitas, penyusunan metadata, kegiatan, indikator, dan variabel. Nomor 5, kegiatan, penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah, kabupaten atau kota. Subkegiatan, penyediaan layanan keamanan informasi pemerintah daerah, kabupaten atau kota. Aktivitas, Monef tanda tangan elektronik atau TTE, pemeliharaan server dan peralatan pendukung. Solo Cyber Army. Yang terakhir, nomor 6, kegiatan, pengelolaan e-government di lingkup pemerintah daerah, kabupaten atau kota. Subkegiatan, pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik. Aktivitas, penyusunan Big Data Analitik Solo Data, pengembangan layanan aplikasi terintegrasi SPBE atau Gap Analysis, integrasi dashboard media sosial dan ulas, lapor Mas Wali, digital melayani atau DILAN. Selanjutnya dari Dispersip. Ada 6 skala prioritas. Yang pertama, pengembangan bahan pustaka. Yang kedua, sosialisasi budaya baca dan literasi pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan khusus serta masyarakat. Nomor 3, penciptaan dan penggunaan arsip dinamis. 4, akuisisi, pengolahan, preservasi, dan akses arsip statis. Nomor 5, penyediaan informasi, akses dan layanan kearsipan tingkat daerah, kabupaten atau kota melalui JIKN. Nomor 6, penilaian dan penetapan autentisitas arsip statis yang dinyatakan hilang. Selanjutnya, perangkat daerah Bapeda. Ada 6 skala prioritas. Yang pertama, kegiatan, analisis kondisi daerah, permasalahan, dan isu strategis pembangunan daerah. Kegiatan operasional, penyusunan dokumen teknokratis RPJ PD Kota Surakarta. Penyusunan dokumen teknokratis RPJ MD Kota Surakarta. Nomor 2, koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian atau RPG, PD, RPJMD, dan RKPD. Kegiatan operasional, penyusunan dokumen tematik ekonomi makro, peta jalan, kota wellness. Penyusunan dokumen indeks ketimpangan pendapatan wilayah. Penyusunan dokumen PDRB kecamatan, penyusunan dokumen proyeksi makroekonomi outlook, penyusunan dokumen dampak subsektor fashion terhadap PAD Kota Surakarta, penyusunan dokumen pemulihan ekonomi pasca pandemi, penyusunan laporan rekomendasi pengembangan ekonomi lokal atau PEL atau FEDEP, penyusunan laporan rekomendasi ekonomi kreatif. Nomor 3, kegiatan, koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan atau RPG, PD, RPJMD, dan RKPD. Kegiatan operasional, fasilitasi, koordinasi, dan sinkronisasi penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
bidang pemerintahan. Nomor 4, koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur, RPJPD, RPJDM, dan RKPD. Kegiatan operasional, penyusunan dokumen standar pelayanan minimal bidang infrastruktur, penyusunan dokumen standar pelayanan minimal bidang perumahan, dokumen review strategi pengembangan kawasan pemukiman. Nomor 5, pelaksanaan musrenbang kabupaten atau kota. Kegiatan operasional, pelaksanaan musrenbang RKPD, penyusunan dokumen hasil musrenbang RKPD. Nomor 6, koordinasi penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah, kabupaten atau kota. Penyusunan dokumen perwali RKPD. Yang terakhir dari perangkat daerah, Sekretariat DPRD. Ada 5 skala prioritas. Yang pertama, pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD. Kegiatan operasional, penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah. Pembahasan rancangan perundang-undangan daerah. Penyelenggaraan kajian perundang-undangan. Fasilitasi penyusunan penjelasan atau keterangan dan atau naskah akademik. Penyusunan tata tertib DPRD. Nomor 2, kegiatan pembahasan kebijakan anggaran. Kegiatan operasional, pembahasan KUA dan PPAS. Pembahasan perubahan KUA dan PPAS. Pembahasan APBD. Pembahasan APBD perubahan. Pembahasan laporan semester. Pembahasan pertanggungjawaban APBD. Nomor 3, kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan. Kegiatan operasional, pengawasan urusan pemerintah bidang pemerintahan dan hukum. Pengawasan urusan pemerintahan bidang infrastruktur. Pengawasan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat. Pengawasan urusan pemerintahan bidang perekonomian. Pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan. Pengawasan penggunaan anggaran. Pengawasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah. Nomor 4, penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat. Kegiatan operasional, kunjungan kerja dalam daerah, penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD, pelaksanaan reses. Nomor 5 atau terakhir, peningkatan kapasitas DPRD. Kegiatan operasional, pendalaman tugas DPRD, publikasi dan dokumentasi Dewan, penyediaan kelompok pakar dan tim ahli, penyediaan tenaga ahli fraksi, penyelenggaraan hubungan masyarakat, penyusunan program kerja DPRD. Ini tadi hasil dari bidang pemerintahan umum yang pertama. Mungkin itu yang bisa saya bacakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Freddy. Tepuk tangan untuk bidang pemerintahan umum. Selanjutnya untuk pemerintahan umum 2 dari unsur Forum Anak, Ananda Dimas Setosuryo, kami persilahkan untuk menyampaikan paparannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Setosuryokusumo dari Forum Anak Kecamatan Banjarsari, izin menyampaikan subkomisi pemerintahan umum 2 yang terdiri dari 9 bagian sekretariat daerah dan 5 kecamatan. Lanjut. Perangkat daerah, sekretariat daerah asisten administrasi umum. 1. Penataan organisasi, pengelolaan, kelembagaan, dan analisis jabatan untuk kegiatan operasional
evaluasi kelembagaan, penyusunan dokumen ANJAP dan ABK, dan penyusunan perkada tambahan penghasilan ASN. 2. Pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan, fasilitasi komunikasi pimpinan. Untuk kegiatan operasional, lomba pembuatan logo Hari Jadi Kota Solo, siaran langsung TV, radio, dan media online, iklan layanan masyarakat, publikasi kebijakan pimpinan lewat media cetak dan elektronik, serta refleksi tahunan pimpinan daerah. 3. Pemeliharaan barang milik daerah, penunjang urusan pemerintahan daerah, pemeliharaan atau rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya. Kegiatan operasionalnya, pemeliharaan taman rumah jabatan dan taman balai kota, perbaikan dan pemeliharaan rumah dinas wali kota, rumah dinas wakil wali kota dan sekda, serta perbaikan dan pemeliharaan gedung-gedung yang berada di dalam komplek Balai Kota Surakarta. Perangkat daerah, asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat. 1. Fasilitasi dan koordinasi hukum, pendokumentasian produk hukum dan pengelolaan informasi hukum. Untuk kegiatan operasionalnya, penyusunan kajian perda, publikasi peraturan perundang-undangan daerah, sosialisasi perda, penyelenggaraan jaringan dokumentasi dan informasi hukum, dan penyelenggaraan Kadarkum. 2. Pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat, pelaksanaan kebijakan, evaluasi, dan capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial. Untuk kegiatan operasionalnya, rakor penguatan tim pembina UKS M, fasilitasi, koordinasi, dan monef pelaksanaan hibah dan bantuan sosial kepada badan atau lembaga, ormas, kelompok masyarakat dan individu, rakor FAPSEDU, pembinaan dan fasilitasi posyandu, fasilitasi TPPKK Kota Surakarta, fasilitasi penetapan pengurus RT RW, dan fasilitasi penetapan pengurus LPMK. 3. Administrasi tata pemerintahan, pengelolaan administrasi kewilayahan. Untuk kegiatan operasionalnya, fasilitasi koordinasi penyelenggaraan TMMD dan KBD, sosialisasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan DPK, penyelenggaraan bulan bakti gotong royong, pemutakhiran data profil kelurahan, pembinaan lembaga kemasyarakatan kelurahan, fasilitasi penyelesaian konflik kewilayahan, pengadaan pilar batas kelurahan dan kecamatan, penamaan unsur rupa bumi, dan penyusunan dokumen laporan penerapan SPM. Selanjutnya, perangkat daerah, sekretariat daerah, asisten perekonomian dan pembangunan. 1. Pelaksanaan administrasi pembangunan, pengendalian dan evaluasi program pembangunan. Untuk kegiatan operasionalnya, pemeliharaan aplikasi Simdal Bangda dan Simonella, monitoring dan pengendalian capaian realisasi program pembangunan seluruh SKPD di pemerintahan Kota Surakarta, monitoring dan pengendalian pembangunan infrastruktur, monitoring dan pengendalian kegiatan Banku Provinsi, dan pengelolaan manajemen risiko. 2. Pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan pengadaan barang dan jasa. Untuk kegiatan operasionalnya, fasilitasi pengadaan barang dan jasa, lelang atau tender, pengadaan barang atau jasa, paket konstruksi, barang, jasa lainnya. Konsultasi, BIMTEK, peningkatan kapasitas PPK, serta pengelolaan katalog lokal. 3.
pelaksanaan kebijakan perekonomian, perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil. Untuk kegiatan operasionalnya, 1. Pelaksanaan administrasi pembangunan, pengendalian dan evaluasi program pembangunan. Untuk kegiatan operasionalnya, pemeliharaan aplikasi Nomor 3, pelaksanaan kebijakan perekonomian, perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil. Untuk kegiatan operasionalnya, pemeliharaan dan pengembangan aplikasi ETJSP atau CSR, fasilitasi dan koordinasi CSR atau TJSP, fasilitasi dan koordinasi pengembangan usaha dan pemberdayaan UMKM, koordinasi dan fasilitasi kredit usaha rakyat atau KUR, fasilitasi dan koordinasi laporan data calon debitur KUR dan SIKP, serta koordinasi dan fasilitasi tim percepatan akses keuangan daerah atau TPAKD. Selanjutnya, perangkat daerah Kecamatan Banjarsari. 1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan. Kegiatan operasionalnya RTH, Polasri, dan persampahan. 2. Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat. Untuk kegiatan operasionalnya PAE Rawuh Sri. 3. Pemberdayaan masyarakat di kelurahan. Untuk kegiatan operasionalnya TMMD, Festival Budaya, dan operasional seni budaya. 4. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan. Untuk kegiatan operasionalnya Musren Bangkel. 5. Penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan. Untuk kegiatan operasionalnya operasional kegiatan PKK, PPT, Forum Anak, KTI, RT/RW, dan Posyandu. 6. Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD. Untuk kegiatan operasionalnya Mbak Sri Cantik. Selanjutnya, perangkat daerah Kecamatan Laweyan. 1. Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan. Untuk kegiatan operasionalnya, koordinasi dan pelaksanaan kegiatan LPMK di Kecamatan Laweyan, koordinasi dan monitoring TPPKK Kecamatan Laweyan. 2. Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat. Untuk kegiatan operasionalnya, peningkatan kapasitas UMKM di wilayah Kecamatan Laweyan dan Laweyan Night Market. 3. Untuk kegiatan 3, penyediaan sarana dan prasarana lembaga kemasyarakatan. Kegiatan operasionalnya penyediaan sarana dan prasarana lembaga kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan. 4. Penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan. Untuk kegiatan operasionalnya, penyelenggaraan lembaga Forum Anak, Karang Taruna Indonesia, WPA, penguatan kegiatan gender. 5. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan. Untuk kegiatan operasionalnya, pemeliharaan RTH, peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan, pengelolaan kekayaan budaya di wilayah. 6. Pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional. Untuk kegiatan operasionalnya, peningkatan kapasitas yang nomor 1, nomor 6. Maaf Bu. Untuk kegiatan operasionalnya,
penyelenggaraan perayaan hari besar keagamaan, dan penyelenggaraan kegiatan keagamaan di wilayah. Selanjutnya, perangkat daerah Kecamatan Serengan. 1. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan. Untuk kegiatan operasionalnya, persentase pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan. 2. Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. Untuk kegiatan operasionalnya, persentase gangguan keamanan dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti. Nomor 3, penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan. Untuk kegiatan operasionalnya, persentase penyelenggaraan pelayanan yang sesuai SOP. Nomor 4, kegiatan pemberdayaan kelurahan. Untuk kegiatan operasionalnya, jumlah tingkat kelurahan berkembang di kecamatan. 5, penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penguasaan kepala daerah. Untuk kegiatan operasionalnya, jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah. 6. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat. Untuk kegiatan operasionalnya, jumlah kewenangan yang dilimpahkan ke kecamatan. Selanjutnya, perangkat daerah Kecamatan Jebres. 1. Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan. Untuk kegiatan operasionalnya, rakor penanggulangan kemiskinan, studi tiru Posyantek, operasional Posyantek, fasilitasi operasional BKB Padu, pembinaan sosialisasi KB, dan sarasehan hasil pendataan keluarga. 2. Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat. Untuk kegiatan operasionalnya, fasilitasi pengembangan UMKM dan perekonomian masyarakat tingkat kecamatan. 3. Koordinasi atau sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia. Untuk kegiatan operasionalnya, operasional pengaduan masyarakat. 4. Fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan BIMTEK, sosialisasi, konsultasi, wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional. Untuk kegiatan operasionalnya, BIMTEK, wawasan kebangsaan, operasional forum pembaruan kebangsaan. 5. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat. Kegiatan operasionalnya, pelaksanaan forum toleransi beragama, doa lintas umat dalam rangka menghadapi pemilu 2024. 6. Penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan. Untuk kegiatan operasionalnya, fasilitasi kegiatan LPM di tingkat kecamatan. Selanjutnya, untuk perangkat daerah Kecamatan Pasar Kliwon. 1. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah kabupaten atau kota, serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten atau kota. Untuk kegiatan operasionalnya, rapat koordinasi forum lansia dan balita, pendidikan dan pelatihan tenaga teknis dan masyarakat, kegiatan pemberdayaan perempuan, dan pembinaan administrasi PKK, kecamatan, dan kelurahan. 2. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah. Untuk kegiatan operasionalnya, pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya atau pagar kantor kecamatan, pembangunan Taman Cerdas Semanggi RW 3. Nomor 3,
pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat. Untuk kegiatan operasionalnya, lomba kebersihan dan proklim tingkat kecamatan, sosialisasi pemanfaatan persampahan, prokasih atau program kali bersih, pembinaan petugas sampah, dan gotong royong kerja bakti dalam event kebersihan. 4. Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Untuk kegiatan operasionalnya, pelaksanaan penanganan konflik di wilayah dan kegiatan patroli cipta kondisi. Terakhir, pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan. Untuk kegiatan operasionalnya 20 aktivitas. Dan terakhir, kegiatan lintas perangkat daerah. 1. Koordinasi lintas sektoral dan antar wilayah terkait penanganan banjir. Lokasi di Kota Surakarta, perangkat daerah terkait, kecamatan, DPUPR, Disperum KPP. 2. Diadakan bedah buku bersama DPRD secara periodik. Lokasi Kota Surakarta, perangkat daerah terkait, Dispersip, dan Setwan. Itu dia yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ananda Dimas. Baik, sekarang kami buka tanggapan untuk 2 sesi. Sesi pertama, mohon penanggap dari perwakilan bidang ekonomi, sosial, budaya, dan infrastruktur. Nyun tulung mic-nya di belakang. Oke, monggo silakan dari bidang ekonomi. Sosbud, gak ada? Oh, masih ada. Dari bidang ekonomi, Sosbud. Monggo, Mas, di depan ada 1. Ya, terima kasih. Saya Bu Janti dari bidang Sosbud. Saya hanya mohon penjelasan saja. Yang pertama dari BKPSDM, tolong Mas, BKSDM. Tadi BKSDM. Ya, di situ dalam pengembangan LMS dan pelatihan pembuatan bahan sumber daya belajar digital itu kan volumenya 1.000 lebih dan dananya cukup lumayan, yaitu hampir 4 miliar atau tepatnya 3.778. Mohon penjelasan untuk volume 1096 itu, apakah itu tenaga ASN atau juga bisa merambah ke masyarakat. Itu. Kemudian dari inspektorat, di situ banyak sekali singkatan-singkatan sehingga saya tidak paham, dan mungkin teman-teman yang lain kalau paham saya bisa diberitahu, kalau tidak biar inspektorat sendiri nanti yang akan memberikan penjelasan tentang singkatan-singkatan. Kemudian dari Diskominfo yaitu mengenai layanan yang kedua yang adanya domain, Mas. 3, iya. Yaitu pengawasan domain itu adalah apakah hanya wilayah yang dia kerjakan begitu. Itu hanya penjelasan saja, mohon penjelasan saja. Kemudian berikutnya dari Sekretariat DPRD. Di situ kalau melihat pagu indikatifnya luar biasa, tidak ada yang 1 miliar. Tidak ada. Hampir 4 miliar. Jadi nyun sewu di sini misalnya pengawasan untuk pengawasan aja 3.998, hampir 4.
Jadi diplesetke 4 raketok gen 3 gitu. Seperti toserba biar tertarik begitu. Nah, untuk pengawasan ini dalam waktu setahun itu sekian, ya. Itu mohon penjelasannya aja. Dan yang kedua yaitu mengenai penyusunan tata tertib DPRD, apakah setiap tahun itu ada penyusunan tata tertib? Itu aja. Kemudian berikutnya yaitu di Sekretaris Daerah, Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat. Sekretariat Daerah, keserah Mbak, keserah ya. Di situ ada fasilitasi mengenai posyandu, kemudian TPPKK kota itu apakah tidak rancu dengan di DP3 AKB ya, DP3 panjang sekali pokoknya di situ. Itu kan juga ada masalah fasilitasi posyandu, fasilitasi PKK kota itu. Apakah tidak dumpiuk atau memang beda penggunaannya? Ini mohon penjelasannya. Kemudian yang menarik bagi saya yaitu di tadi Kecamatan Banjarsari. Mohon penjelasannya Pak, saya senang sekali ini di Banjarsari karena ini ada kalimat Pak Erawuh Sri, Pak Erawuh Sri dan juga Mbak Sri cantik itu. Mohon penjelasannya. Itu saja, terima kasih dan mohon maaf apabila kami menyampaikan kurang berkenan di hati yang hadir di sini. Matur nuwun. Tes, terima kasih. Dari bidang infrastruktur ada? Coba Bu, mohon interupsi. Belakang. Interupsi Sosmed, dulu. Interupsi dulu Bu. Interupsi dulu Bu. Interupsi. Ibu mohon berkenan untuk bisa mengabsen untuk SKPD yang ada. Sehingga nanti bagi penanya ataupun peserta menanyakan ke SKPD-nya ada. Jadi mohon diabsen dulu SKPD-nya. Terima kasih. Dari bidang pemerintahan umum dulu Pak. OPD yang hadir dari Balitbang, Bapenda hadir, ada yang belum hadir ini BPKAD, apakah sudah ada yang mewakili? BPKAD belum. Bagian umum Seda, bagian Prokompim, pengadaan barang jasa, Kecamatan Pasar Kliwon, Dinas Kebudayaan dan ini ekonomi. Berarti yang belum hadir bagian pengadaan barang jasa Seda, bagian Prokompim, kemudian BPKAD dan bagian umum. Baik, saya kira pertanyaannya Bu Janti tadi ada yang hadir, perwakilan yang hadir. Dari bidang infrastruktur, Pak. Terima kasih Bu, saya Nasir dari Kecamatan Jebres. Ini hanya harapan aja Bu. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, bahwa kami adalah yang termasuk pertama kali mengikuti sidang semacam ini. Bapak Ibu sekalian, materi sidang itu sangat bagus. Walaupun sebagian isinya sudah dibahas di desinkronisasi. Maka alangkah baiknya dan alangkah indahnya materi ini diberikan minimal 1 hari sebelumnya, agar di tingkat kecamatan misalnya, agar kita menghindari baca kebut 1 jam, agar diskusinya lebih berbobot. Kemudian yang kedua, untuk menghindari meminimalisir usulan-usulan yang belum sesuai harapan atau bias atau tidak sinkron, maka agar program RKPD sebagai guidance jauh hari sebelumnya itu paling enggak sebagai guidance untuk kami, agar nanti dari tingkat muslim, Musrem Bangkel, Musrem Bancam itu agar usulannya selaras dan sesuai. Itu harapan kami baik dari
down ke up atau up ke down. Itu aja Bu, terima kasih kami dari Jebres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari bidang infrastruktur nggak ada nggih? Oh, Pak Ma'ruf, monggo silahkan. Mas, mic-nya. Matur nuwun Bu Wadani. Kalau tadi menyangkut nominal tadi ada Ibu ya untuk yang DPRD kok banyak-banyak. Kalau tadi saya mengamati dari 5 kecamatan Ibu, rata-rata semuanya nilainya ada yang istilahnya di atas 1M. Ya. Paling tidak tadi saya lihat di seluruh kecamatan itu kalau untuk Banjarsari sama Pasar Kliwon tadi cukup besar ya. Yang lainnya minimal ada yang hampir 1M, sekitar 980 atau sekian. Cuma saya amati tadi kok untuk kecamatan Jebres itu kok nopo nggih, kok mesakne men. Cuma sekitar ya 100 berapa tuh? 114, 50, 24, 82, 63, 247. Ya. Cukup kecil sekali. Ya. Nah ini apakah hanya berdasarkan kemudian kegiatan atau aktivitas itu saja kemudian keluar pagu itu atau memang sebenarnya yang ada kuota ya yang bagi setiap kecamatan itu memiliki istilahnya kesempatan yang sama. Jadi ini saya menanyakan mengapa kok cuma sedikit sekali ya untuk kecamatan Jebres ini dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lainnya. Menyangkut bahwa ya tentunya dari segala aktivitas dan lain sebagainya sangat banyak sekali. Di desinkronisasi kemarin banyak sekali aktivitas-aktivitas yang tidak terakomodir itu kemudian ya banyak dimintakan dari OPD itu udah kecamatan saja dan sebagainya. Nah, cuma di kecamatan sendiri kok cukup sedikit sekali. Itu saja pertanyaannya Bu, terima kasih. Baik, untuk tanggapan sesi pertama bisa dijawab dari BKPSDM untuk pertanyaan Ibu Sujanti mengenai pelatihan. Monggo, kami persilakan. Mohon izin Ibu, terima kasih Bu Janti atas pertanyaan kepada BKSDM. Mohon izin saya menyampaikan ke Bapak Kaban tidak bisa hadir pada hari ini karena ada kepentingan lain. Untuk pertanyaan diklat yang sebanyak 1996 itu Ibu, kebetulan sesuai dengan tusi BKSDM itu hanya melayani ASN Ibu. Jadi yang kita tangani sesuai dengan tusi kami, tugas pokok fungsi kami itu di penanganan ASN. Mengatakan Ibu, matur nuwun. Kemudian dari inspektorat mengenai singkatan yang Ibu Sujanti tidak paham, monggo dari inspektorat bisa menjawab. Ibu, mohon izin, saya Riki dari inspektorat mewakili dari Pak Lili karena beliau berhalangan untuk bisa hadir hari ini. Terkait dengan beberapa singkatan-singkatan yang ada di kami, itu mungkin kami jelaskan. Yang pertama, APIP. APIP itu kan aparat pengawasan internal pemerintah. Jadi dalam hal ini adalah inspektorat. Kemudian lanjut, kalau BPK kan pasti sudah pada tahu, Badan Pemeriksa Keuangan. Kemudian PMPRB itu adalah penilaian mandiri pembangunan reformasi birokrasi. Kemudian MCP Kopsurgah KPK itu adalah Monitoring Center for Prevention, Koordinasi, Supervisi, dan Pencegahan Korupsi. Kemudian ZI itu adalah Zona Integritas. Next. Kemudian Dupak JFA P2 UPD itu adalah daftar usulan penetapan angka kredit, jabatan fungsional auditor, dan pemeriksa urusan pemerintah daerah. Kemudian yang terakhir itu terkait dengan penyusunan dokumen evaluasi kinerja itu LKJIP, yaitu laporan kinerja instansi pemerintah. Kemudian ada LKPJ itu laporan keterangan pertanggungjawaban. Kemudian LPPD itu laporan penyelenggaraan pemerintah daerah. Kemudian
RTP SPIP itu adalah rencana tindak lanjut sistem pengendalian intern pemerintah. Kemudian PMPRB seperti yang tadi yaitu penilaian mandiri pembangunan reformasi birokrasi. Demikian, terima kasih. Terima kasih. Dari Diskominfo mengenai pengawasan domain, monggo bisa dijelaskan. Terima kasih Ibu. Saya Samsul Hakiki dari Diskominfo SP. Mohon izin untuk Ibu Kepala Dinas tidak bisa hadir karena sedang melaksanakan Diklat BIM. Untuk terkait dengan layanan domain subdomain yang wilayah dikerjakan itu memang di surakarta.go.id. Jadi semua yang kaitannya dengan pemerintahan itu yang domainnya surakarta.go.id itu kami fasilitasi Ibu, dan juga untuk perusahaan daerah dalam pengelolaan pemerintah kota. Terima kasih. Terima kasih. Kemudian dari Setuan ini kenapa anggarannya kok gede-gede, siapa yang terima kasih. akan jawab? Monggo kami persilakan. Yang pertama besar kecil relatif Bu. Karena fungsi Setwan itu memfasilitasi DPRD terkait dengan 3 fungsi. Fungsi legislasi, pembuatan peraturan daerah, fungsi anggaran, kemudian yang terakhir ada fungsi pengawasan. Untuk di fungsi pengawasan itu sifatnya dana standby. Karena pengawasan itu dapat intens, juga dapat rutin. Pengawasan itu dapat di dalam kota, juga pengawasan itu dapat di luar kota ketika ada OPD yang menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang di luar kota. Misalnya ada pameran, kemudian ada kegiatan-kegiatan seni budaya, kemudian kegiatan-kegiatan yang mungkin di luar negeri dan lain sebagainya. Jadi tidak semuanya akan habis, seperti itu. Yang berikut adalah terkait dengan tatib. Setwan mengadakan perubahan tatib yang terakhir itu di tahun 2021. Karena adanya perubahan SOT, sehingga counterpart dari semua komisi itu berubah. Ketika terjadi perubahan di regulasi SOT, otomatis di tatib kita juga berubah. Karena komisinya yang menangannya juga akan berubah. Kemudian kita akan melakukan perubahan lagi di tahun 2024 lagi. Karena ada dinamika regulasi-regulasi yang harus diiringi dengan perubahan tatib. Sehingga untuk perencanaan di tahun 2024 nanti pasti akan kita lakukan perubahan. Jadi perubahan tatib tidak setiap tahun. Yang ada dari tahun 2020 itu tidak berubah, berubahnya di 2021, 21, 22, 23 tidak berubah, berubahnya di tahun 2024. Terima kasih. Terima kasih Pak Kingkin. Kemudian untuk asisten pemerintahan Kesra, ada yang hadir atau Bu? Oh, Mas Bambang, monggo silakan. Baik, mohon izin pimpinan, berkaitan dengan pertanyaan tentang pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat, pelaksanaan kebijakan evaluasi dan capaian kinerja terkait kesejahteraan rakyat, maka beberapa pertanyaan yang tadi disampaikan. Yang pertama adalah bahwa mulai tahun 2022, peran pemberdayaan masyarakat itu beralih ke Sekda. Dalam hal ini adalah 2 bagian, yaitu bagian Kesra dan bagian tata pemerintahan. Kemudian untuk menyangkut bagian Kesra itu menyangkut untuk masalah posyandu dan PKK di tingkat kota. Ini mulai anggaran di Kesra itu untuk posyandu dan PKK itu bulan April 2022. Kemudian yang kedua, bahwa nanti mulai tahun 2024 itu fungsi pemberdayaan masyarakat akan semuanya dilaksanakan di Kesra, karena dengan adanya SOTK baru Bapermas tidak ada, sehingga namun di bagian Kesra karena sifatnya adalah bagian kebijakan, maka kegiatan-kegiatan yang diadakan di Kesra itu adalah merupakan fasilitasi di tingkat kota atau pembinaan yang berada di tingkat kota. Jadi bukan sifatnya teknis. Jadi bukan teknis seperti dinas, namun hanya sifatnya fasilitasi dan pembinaan. Jadi dari Kesra itu sifatnya membangun jaringan tim kerja di tingkat kota. Demikian, terima kasih. Untuk Kecamatan Banjarsari, kanan Mas, monggo. Ini pertanyaan ini mau
Izin Ibu, di sini tadi berhubung Pak Camat tadi mendampingi Wakil Presiden untuk peresmian masjid, kemudian Bu yang mewakili tadi Bu Indah ada acara pengawasan. Di sini perlu saya jelaskan apa yang dimaksud dengan kata Pak Rawusri. Pak Rawusri adalah paguyuban asuh Kecamatan Banjarsari yang mana maksudnya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat di lingkungan Banjarsari dengan jalan mengadakan kuliner-kuliner di tingkat kelurahan. Itu satu. Kemudian Mbak Sri Cantik maksudnya yaitu masyarakat Banjarsari cinta statistik. Jadi Banjarsari data-data akurat karena jumlah penduduk di Banjarsari sebanyak 185.466, ini 32% dari jumlah penduduk Kota Solo. Makanya perlu ada pendataan yang real. Kemudian perlu saya sampaikan juga di Banjarsari ada pelayanan malam hari. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Yanto. Kalau dari Pak Nasir tadi hanya saran, terima kasih sarannya akan kami tindak lanjuti untuk tahun depan ya Pak. Kemudian untuk Pak Ma'ruf yang dari bidang infrastruktur Kecamatan Jebres, perwakilan Kecamatan Jebres, di belakang, monggo dijawab. Mengapa anggaran yang ada di 6 prioritas hanya sedikit? Matur nuwun Pak Ma'ruf dari Jagalan Janjalian Jebres ya. Ini terima kasih sudah memang untuk Kecamatan Jebres anggaran seperti itu. Tapi kalau kita melihat perbandingan tahun 2023 dengan tahun 2024 itu memang ada kenaikan sedikit Pak. Kemudian perlu kami sampaikan terkait dengan anggaran yang tercover dalam untuk Renja tahun 2024 itu memang sudah menjadi skala prioritas kami dan sudah kita sesuaikan dengan Renstra karena memang ada beberapa kegiatan-kegiatan yang sudah kita limpahkan ke kelurahan, termasuk untuk kegiatan-kegiatan pembangunan gedung, taman cerdas, itu sudah kita berikan ke kelurahan. Salah satu contoh di Kelurahan Jagalan sendiri, tahun 2024 mengusulkan untuk pembangunan taman cerdas dan pembangunan gedung serbaguna. Kemudian yang kedua untuk Kelurahan Jebres itu juga mengusulkan terkait dengan pembangunan gedung kantor baru ketika nanti akan dimekarkan. Anggarannya cukup besar juga, 10 miliar. Sehingga untuk kecamatan sendiri memang kita hanya sebatas koordinator untuk kegiatan-kegiatan dengan teman-teman yang ada di kelurahan. Kita memfasilitasi untuk kegiatan-kegiatan bersama dengan lembaga-lembaga yang ada di kelurahan, kita jadikan satu. Ngaten Pak Ma'ruf, bisa diterima? Nggih, nanti kita selesaikan secara adat. Matur nuwun. Tampun Pak Camat, matur nuwun. Nggih. Baik, kita buka tanggapan sesi kedua untuk bidang pemerintahan umum, masih ada? Nggih, satu, monggo. Terima kasih waktunya. Saya nama Toto Edi Nyarto, delegasi dari Kecamatan Lawean, Pak. Ini saya di luar yang dipaparkan tadi. Ini saya mau menanyakan yang TJSP, Pak. Enggak, tadi kan belum dikasih forumnya. Iya. Ini permasalahan umum, jadi bukan hanya permasalahan di Kecamatan Lawean, tapi ini menjadi permasalahan umum di Kota Surakarta. Pertama, untuk hasil TJSP ini, alhamdulillah untuk tahun 2022 ini mencapai hampir 10 M. Ini sangat luar biasa, tapi saya rasa ini belum maksimal, Pak. Karena masih banyak perusahaan-perusahaan yang belum, saya rasa belum maksimal ya, untuk setor sebagai TJSP-nya ini. Yang menjadi permasalahan kami Pak, di wilayah atau di lingkungan, pertama itu adalah bina lingkungan.
Di sini disebutkan, saya baca, TJSP ini peruntukannya memang banyak. Di antaranya untuk kesehatan, untuk rumah tidak layak huni, dan lain sebagainya. Tapi yang menjadi permasalahan di wilayah, saya rasa di semua Kota Surakarta ini di lingkungan di mana di situ ada perusahaan. Ini bina lingkungan sangat minim sekali. Bahkan partisipasi juga sangat minim sekali. Bahkan hampir tidak ada. Saya contohkan di wilayah kami, Pak, di Purwosari. Purwosari banyak hotelnya, tapi bina lingkungannya itu sangat minim, bahkan hampir tidak ada. Ini yang saya sampaikan ini real. Seperti kasus waktu pembangunan Rumah Sakit Kasih Ibu. Ini menjadi permasalahan lingkungan. Karena apa? Lingkungan tidak dirawat, bagaimana peran dari lingkungan dan juga peran dari perusahaan itu sendiri. Sehingga sampai sekarang menjadi permasalahan yang sangat kompleks. Nah, ini juga bukan permasalahan di Kecamatan Laweyan, tapi saya rasa di semua wilayah Kota Surakarta. Nah, ini mohon pertama untuk sosialisasinya. Ini perlu sampai ke tingkat bawah. Kemudian kalau masyarakat mengajukan partisipasi ke perusahaan itu pasti di perusahaan yang bersangkutan atau di lingkungannya, Pak. Tapi selalu dijawab, kami sudah setor ke kota. Padahal kota tidak memberikan apa yang diharapkan di lingkungan di mana perusahaan itu berada. Sehingga ini menjadi konflik sosial yang berkepanjangan. Itu Pak, saya rasa untuk TJSP ini di mana di situ ada perusahaan di satu wilayah perlu menjadi perhatian atau bagian baik dari pemerintah kota yang akan mendistribusikan atau memapping permasalahan yang ada di lingkungan itu. Jadi di saat ada pembangunan, ada kegiatan yang lain, ini tidak menjadi masalah sosial dan yang lain-lainnya. Matur nuwun. Terima kasih. Mungkin Bapak Asisten Ekbang bisa. Izin merespon untuk TJSP ini, memang itu sudah ada peraturannya dan wajib sifatnya bagi perusahaan, tapi tentu saja ada kriterianya memang. Paling tidak itu adalah mencapai laba, jadi sekian persen dari laba itu nanti untuk CSR atau TJSP-nya. Sarannya tadi yang sosialisasi, baik Pak, nanti kita upayakan lebih gencar lagi, termasuk ini tadi ya, termasuk sosialisasi. Tadi disampaikan terkait dengan mekanismenya. Mekanismenya memang paguyuban atau organisasi masyarakat, nanti ketua kelurahan, kemudian camat dan LPMK bisa mengajukan proposal, bisa melalui Pemkot atau langsung ke perusahaan, memang bisa. Nah, terkait dengan sosialisasi tadi, sehingga masyarakat tidak tahu karena alasannya kan katanya sudah ke kota misalnya. Nah, nanti ada, tadi disampaikan juga TJSP elektronik ini. Nah, nanti masyarakat juga bisa tahu apakah benar perusahaan di sekitar itu sudah mengeluarkan TJSP-nya, CSR-nya ini. Nah, permasalahannya ini memang apakah lingkungan, karena Solo itu kotanya kecil sekali, saling terkait, memang prioritas sih di lingkungan masing-masing, tapi karena kota ini kota yang kecil wilayahnya, ya dilihat dari kepentingannya juga mungkin. Nah, mungkin ini masukannya yang baik nanti, coba kita formulasikan dari ini nanti bidangnya yang menangani dari bagian perekonomian dan sumber daya alam. Ada yang rawuh nih sumber bagian, oh ada nggih, ya nanti dicatat ya. Sarannya cukup baik nanti untuk sosialisasinya digencarkan lagi dan publikasi mungkin.
ke kelurahan, ke LPMK supaya diteruskan ke warga masyarakat, perusahaan-perusahaan yang sudah melaksanakan CSR-nya. Mungkin saja ada perusahaan besar belum melaksanakan CSR-nya karena mungkin hasil auditornya tidak ada labanya misalnya. Nah, ini kalau tidak ada labanya ya tidak bisa dituntut untuk CSR-nya. Mungkin sementara itu jawabannya nggih. Dapat diterima nggih? Nggih, matur nuwun. Baik, kita lanjut ke bidang ekonomi. Untuk juru bicara dari bidang ekonomi, Ibu Yuli Cahya Purnamasari dan Bapak Ahmadi, monggo kami persilahkan untuk memaparkan.